Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami kerusakan hingga nyaris roboh akibat bencana tanah gerak. Bagian lantai merekah, sementara dindingnya jebol. Bagian dinding bangunan ini makin hari makin merenggang. Sebagian diantaranya bahkan jebol menyusul bencana tanah bergerak. Keadaan serupa juga terjadi pada bagian lantai. Dari semula lapisan keramik yang merenggang hingga sebagian lantai diantaranya ambles mencapai setengah meter. Hal ini tentu saja berbahaya, bisa berakibat ambruknya bangunan. Nahasnya peristiwa ini menimpa sedikitnya 13 bangunan rumah warga di wilayah perbukitan Desa Karangkemiri, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebagian penghuni pun masih berupaya membuat topangan dari kayu dan bambu mencegah bangunan roboh. Namun tentu saja mengungsi ke tempat yang lebih aman adalah pilihan terbaik sesuai dengan imbauan BPBD Kabupaten Cilacap. Mau bikin rumah lagi di sini nih, udah pernah ini takut? Nggak mau, aku udah ya, pokoknya pas rasa sama desa, gimana aku mau ditempatin di mana. Mau minta relokasi gitu ya? Iya Pak, bagaimana aku udah nggak punya ini Pak, nggak punya tempat lagi. Tapi untuk tinggal di sini lagi takut gitu? Ya takut, udah nggak bisa Pak. Fenomena alam ini kerap terjadi di wilayah perbukitan lantaran struktur tanah menjadi labil saat peralihan musim dari kering menuju penghujan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga korban bencana alam tanah bergerak bisa diberi kesabaran dan ketabahan atas nikmat berupa cobaan ini ya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai hambanya yang selalu berserah diri. Amin ya rabbal alamin. Kita ke Ustaz Erik. Belakangan memang musibah atau bencana alam sering terjadi, Ustaz. Benarkah ini merupakan sentilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih sayang dengan hambanya atau justru ia murka, Ustaz? Ya, ini kan kita harus pahami dari sudut pandang husnuzon. Ya. Kita harus berbaik sangka terus. Dan memang sesungguhnya yang kalau kita pahami Allah itu Rahman Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu selalu mengedepankan kasih sayangnya. Jadi bahkan teguran Allah pun karena sayangnya. Hukuman Allah pun karena sayangnya. Kan karena sayang itulah yang kita menghukum. Kayak misalnya ke anak kita gitu. Karena kita sayang, ingin dia menjadi orang yang baik dan benar gitu. Kadang-kadang kita memberikan yang namanya hukuman kepada anak kita. Yang tentu hukumannya hukuman yang membuat dia akan menjadi lebih baik gitu. Nah ini pun yang namanya musibah itu kalau kita pahami juga sama gitu ya. Musibah itu kan dipahami bahwa konsepnya mushib itu adalah orang yang benar gitu ya. Kalau asoba gitu itu kan sebenarnya target. Jadi sebenarnya seseorang itu diberikan musibah itu konsepnya memang didesain ya, sama Allah, ditarget sama Allah, direncanakan oleh Allah agar supaya terjadi pembenaran, perubahan ke arah kebaikan dari orang tersebut begitu. Nah, kalau sudah memahami seperti itu, tentu artinya dengan kasih sayang Allah, Allah ingin mengadakan islah atau perbaikan. Ya, jadi bagi orang-orang yang sedang tertimpa musibah, harus selalu diingat bahwa musibah ini, ya insya Allah di balik ini semuanya, itu ada yang namanya harapan kebaikan atau pahala yang berlimpah di balik ini semuanya untuk orang-orang yang sabar. Makanya innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Benarkah ini berupa yang namanya sentilan atau azab? Nah ini tergantung dari di mana letak keimanan kita ketika terjadi musibah gitu. Nah ketika musibah, ketika orang-orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah, musibah ini kan menggugurkan dosa-dosanya, bahkan meningkatkan derajatnya. Darajatan indallah. Tapi buat orang-orang yang menantang Allah, yang jauh dari Allah, seperti semacam Fir'aun, ini azab yang dipercepat gitu kan. Nah karenanya kita berhusnuzon saja. Kalau di sini kan nggak ada Fir'aun ya. Semua tentu yang kena ini pasti orang-orang yang baik-baik juga, atau orang-orang yang sedikit nakal, tapi tidak adalah yang namanya Fir'aun. Jadi insya Allah ini menggugurkan dosa-dosa kita semuanya, meningkatkan derajat kita, memberikan kita sebetulnya perbaikan di masa depan insya Allah. Ya, Ustaz Erik, lantas apa atau doa apa yang menjadi terbaik begitu agar kita semua hamba Allah bisa dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, doa ya yang saya sering sampaikan singkat saja gitu ya. A'udzu bikalimatillah tamati min syarri ma khalaq.
Jadi auzu kita tuh berlindung, aku berlindung ya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah yang sempurna tammati min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan makhluknya. Jadi kita memohon kepada kalimat-kalimat Allah, ya, kepada seluruh apa-apa yang menjadi sifat-sifat Allah, seluruh apapun yang kita gantungkan kepada Allah, dari apa? Dari seluruh bala bencana, mara bahaya yang akan timbul dari seluruh makhluknya. Ya, nah inilah satu saja doa yang sering kalau misalnya saya diajarkan untuk setiap saat kita baca, dimanapun, di tempat yang kita asing, dimanapun kita memohon gitu ya. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah. Semoga kita semua bisa dijauhkan dan terhindar dari